Sorry bos. Oh iya, ini. Main yuk ya. Boleh sedikit dikasih trik Pak untuk penanganan permainan dengan bed bintik dan cara mengantisipasinya. Oke, teman-teman, mungkin ini hanya sharing aja karena saya juga masih dalam tahap belajar juga. Jadi memang ada beberapa buat saya itu kenikmatan dalam bermain tenis meja. Jadi ada dua metode. Yang pertama adalah ada yang menggunakan karet polos dan ada yang menggunakan karet bintik. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai karet bintik. Apa sih fungsi karet bintik dan kekurangannya? Yang pertama tentunya karet bintik itu adalah karet untuk mengejar bola-bola yang bersifat bola berat, bola side, bola spin, yang mana kadang-kadang pemain polos itu amat sangat sulit untuk menerima serve lawan. Amat sulit menerima ketika mendapat spin dari lawan, karena putaran bolanya itu akan besar diterima oleh polos. Nah, kegunaan karet bintik tersebut meredam kekuatan bola tersebut, menetralkan kekuatan bola tersebut. Namun netralnya itu hanya di kita, tapi putaran dan isi bola itu tetap akan balik lagi ke lawannya, seperti itu. Jadi tetap sulit ya Pak. Walaupun misalnya polos, pengembalian polos dari bintik itu belum tentu juga polos dan belum tentu juga bisa kita kembalikan dengan cara polos juga ya Pak. Betul. Malah akan turun ya sebenarnya. Nah, yang kedua adalah karet bintik itu adalah kebalikan dari metodenya polos. Kalau karet polos dicok itu adalah bola berat, biasanya pasti teman-teman kalau dicok dengan karet polos diterima pasti harus dicok. Yeah. Kalau korner itu harus spin. Yeah. Tapi kalau sama bintik, ketika bintik dicok, teman-teman cok lagi itu akan naik lagi. Oh, jadi kosong. Hanya didorong dong Iya, Pak. harus didorong. Oh gitu. Kalaupun di speed tidak bisa di spin karena pasti akan keluar ya, karena bola kosong. Oh, harus stop speed. Oh, jadi walaupun dicop oleh bintik itu tetap bola itu kosong ya Pak? Oh, gitu ya. Oh,
itu. Nah itu apa namanya beragam karakter dari karet bintik. Namun kembali lagi kadang-kadang pemain bintik juga dia menggunakan tangan ketipuan juga. Oh, Jadi, hanya gerakan aja ya Pak. aja, tapi Iya. tidak berpengaruh sama bola tersebut dari gerakan. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung praktekin di sini, ada bintik beberapa teman-teman yang nanti bisa dicoba di sini. Oke, terima kasih Pak masukannya Pak. Semoga ini bisa kita terapkan di lapangan Pak. Terima kasih Pak. Tadi kan saya kan kasih kosong nih, truk. Nah, bintik kan truk. Balik ke situ Pak, Ya. bisa spin. Terus kalau dia polos di spin, misalnya pasti kan bolanya mentah. Tapi kalau dia bolanya ada bintik, saya spin balik saya berapa? Jadi saya stop dulu, atau saya spinnya 2 kali kekuatan dari spin saya pertama tadi. Kalau tadi saya spinnya itu 50%, berarti kita balik lagi kedua, saya harus 50% atau 70%. Kalau di bawah itu tuh sama, pasti nyangkut nanti hasilnya. Pakai untuk aman, cop dulu. Nanti dia kosong lagi Pak. Makanya saya bilang, saya lihat tuh tadi Bapak, kok nggak continue gitu kan? Oh sempat dikasih cop dulu. Oh itu hanya untuk itu. Nggak bisa pakai emosi. Kalau polos pasti saya bingung. Makin kita emosi, makin berat buat kita ya Pak. Karena dia suka diserang Pak. Untuk unggulan bintik pengen diserang. Nah dari serangan itu baliknya misalnya kita. Jadi apa gayanya bertahan, tapi bolanya serangan buat kita. Mulai ngeracun. Mulai ngeracun, bener. Betul. Macam-macam pola ya Pak. Oh pukulan begini, pukulan seperti ini. Model begini. Nah dari situ Bapak nanti belajar dia pakai karet apa, kayu apa. Biasanya kalau lagi bertanding kita tukeran kayu itu untuk bisa diprediksi Pak. Jadi dia tipe karetnya apa, kayunya apa, minimal kita tahu. Untuk mengantisipasinya ya. Ini tipe apa yang kita lawan nih. Iya. Itu. Kalau dia udah biasa main pasti tahu. Nggak mungkin bintik bertauka atau bintik untuk bertahan. Fungsinya dia bukan serang, nggak mungkin. Pasti dia pemain defense. Pemain bertahan yang terletak dari kira serangan. Iya. Gitu. Tapi kalau di bintiknya pendek, bintik serang, nggak mungkin dia pemain bertahan. Iya. Pasti pemain serang. Gitu. Terus bintik itu kan ada 2 macam kan Pak ya. Iya. Ada bintik pendek ya, artinya bintik panjang. Iya. Nah itu fungsinya apa Pak? Apa beda ini Pak? Nah, kalau bintik pendek itu kan bintik serang Pak. Iya. Dia fungsinya itu untuk menyerang, maka bolanya lebih cepat dari bintik panjang. Oh lebih spontan ya. Lebih keras bolanya, gitu. Nah namun tetap beracun Pak. Hanya beracunnya nggak seberacun bintik panjang, gitu. Kalau dibilang beracunnya, dia kan nggak berputar bolanya kan Pak? Nggak berputar. Contoh gini, kalau ada polos, mes, kita balikin bisa begini. Tapi kalau pakai bintik itu mes, kalau nggak digesek dia nyangkut lagi. Turun. Gesek chop atau gesek spin? Gesek spin, mau spin atau itu kalau karet bintik ini pendek. Masih ada pemain 2 orang kiri kanan bintik semua. Bintik serang dua-duanya, sulit juga itu. Oh iya. Turun pakai kode turun kita harus angkat dulu. Sekuat apapun kita lakukan spin itu nggak bakalan ini Pak. Kalau misalkan gini, kan kalau misalkan bola berat, bola cop misalkan copnya itu kadarnya 20%. Berarti kan kita harus di atas 20% sebelum spinnya kita. Iya. Itu kalau di bawah 20% pasti nyangkut. Nah sama juga kalau kena bintik, kalau misalkan bintiknya berat, berapa banyak nih kita harus apakah ambil atas bolanya, atau pantas bolanya, atau bawah bolanya. Iya. Gitu. Kalau misalkan berat, ya kita ambil pantas bolanya, kita angkat, kita dorong gitu, sehingga kita gesek. Supaya nggak nyangkut ya. Nggak nyangkut. Nah itu fungsinya kita lihat dia terimanya seperti apa, datang bola kayak gimana. Itu fungsinya kita. Ya, jadi kita harus jeli juga melihat-lihat gerakan bet ya Pak, bukan gerakan tangan ya. Kalau tangan bisa menipu ya. Gerakan bet dan gerakan bola. Iya. Karena bola berat sama bola spin kan beda juga. Bola sama jalan, spin itu lebih. Kalau dia bola berat kan motornya berbalik Pak. Oke. Pantulan. Tapi diperbolehkan Pak di tingkat nasional atau apa untuk bintik itu Pak? Bintik itu diperbolehkan Pak untuk tingkat nasional, bahkan di ada ITTF-nya kan. Jadi bintik yang tidak melalui proses namanya Pak, di proses ulang itu diperbolehkan. Begitu kan kan polos. Nah bintik yang dipakai ini masuk sama Pak Eko ini itu diproses Pak. Bintik yang sudah di luar standar pabrik. Di luar standar pabrik. Iya, diproses digodok, dikasih zat kimia, dikasih tambahan zat-zat apa gitu.
Nah itu yang tidak boleh dalam pertandingan. Biasanya sih Oh, pertandingan istilahnya modifikasi lah ya. modifikasi. Oh, Maksudnya gitu. dari modifikasi. Mm-mm. Ah, itu yang dibilang modifikasi itu yang menghilangkan sponnya atau apa, Pak? Enggak, dia merubah bentuk. Merubah bentuk. Iya, yang tadinya kecil bisa jadi besar segini Pak. Yang tadinya pendek bisa jadi panjang segini. Yang tadinya keras bisa jadi ubur-ubur. Oh, Nanti saya jadi kelenturannya ya, kelenturannya, kelenturannya. kekerasannya, ada kerasannya di atas, bawahnya lentur. Oh, Ada gitu. bawahnya lentur, atasnya keras. Iya, iya. Karena bolanya akan beda nanti datang. Nah itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena pemain Akan tidak akan tertipu, bisa tertipu. membaca. Harus bola begini jadi Iya. begini. Ya, istilahnya itu bukan skill ya, malah nipu ya sebetulnya Tapi lebih. kan itu skill juga Pak. Ya. Untuk Oh, skill ya hanya kita saja yang tahu. Iya. Kalau misalnya yang umum kan mungkin bisa dipelajari kan tipe ini cara pengambilannya. Biasanya ketika main pertama biasanya pemain gintik yang sudah sering ini di proses itu ketika muncul dia pakai kartu baru yang diproses itu banyak makan korban Pak. Tapi ketika 2-3 kali berikutnya orang Dia tahu. membaca. Karena pemain gintik itu pemain petarung gintik itu cuma 1-2 Pak. Oh, jadi ada beberapa. Ini Pak, oh gintik bisa segini kali Pak. Oh, gitu. Jadi dia tahu kalau misalkan ketemu lawan ini ada gintik yang ini lawan ini. Ada rumus-rumusnya dia. Gitu ya. Itu yang jadi nyandu Pak. Iya, iya. Nah, untuk kita mengetahui bintik itu modifikasi atau standar pabrik. Kelihatan banget Pak dari visualnya. Oh, dari Kelihatan sekali visualnya. dari ini ya. Teksturnya, Tekstur bisa. bentuknya, gitu loh. Kan kita bisa tahu nih misalkan butterfly misalkan challenger ngeluarin seperti apa. Nah ketika dia dimodif itu kelihatan pasti. Oh, Dan biasanya wasit-wasit yang sudah belum pengalaman tahu gitu. Oh, jadi tetap dalam standar turnamen ini Nasional ya. nasional ya. Oh, itu wasit ikut menentukan ya. Oh, itu melihat ya. Bukan hanya pemain aja ya. Oh, gitu. Kan bukan hanya bentuk tapi polos pun diproses Pak. Polos itu diproses. Ada 2 proses, yang pertama karet yang diproses sama spon yang diproses. Kita bilang spon tipis. Iya, ya. Oh, itu yang dimaksud spot itu ya. Spon tipis itu Pak, bola itu nggak jalan, bola itu pelan. Tapi ketika bola itu cok sama spon tipis, itu 2 kali lipat kekuatan beratnya daripada karet yang normal. Oh, gitu. Itu beratnya ditampung. Jadi apa ya? Tipis dan lengket berarti ya. Kan jadi padat Pak. Padat. Jadi bola padat banget bola itu. Oh, gitu ya. Kalau apa namanya? Bat normal biasa kan cuman kekentalan bat aja ya. Iya. Oh, Jadi kalau udah diproses kan yang tadinya pukulan begini spinnya sekian biasa. ditambah sama Iya, kemampuan. iya, iya. Oh, gitu. Masuk kayu juga. Kayu kan banyak diproses juga. Oh, Diganti karbonnya, Iya, iya. ganti plastik. iya, iya. Ayo nih. Oke, silakan Pak. Lanjut main Pak. Kan putaran ini nggak pengaruh kan? Iya. Malah balik ke sini. Nggak ngaruh, betul. Kalau pakai polos, putarannya dari sini habis Pak ke sini. Tapi karena pakai bintik, putarannya dari dia ditransfer ke sini. Gitu. Jadi kalau misalnya dari bintik itu dicop, kita cukup dorong ya. Dorong. Begitu dorong aja. Tapi dari kitanya juga kalau kita spin sama dia diginiin itu berat Pak. Tapi kalau kitanya polos, dari kitanya juga bola dari kitanya. Kalau dari kita di spin, Iya, sama dia di track dicop, itu berat Pak. harus spin ulang atau dicop. Nah, ketika dicop nih, dia kan nge-trap, itu balik ke kosong. Tapi kalau kita spin lagi, masuk, di trap lagi, itu berat lagi Pak. Jadi 3 kali lipat lagi, karena putaran lawan putaran kan. Putaran bilang putaran. Jadi siapa yang kuat duluan aja. Nah, pemahan bola-bola bintik itu pemahan bintik sama bola-bola kosong. Dia paling nggak suka bola kosong. Kalau orang Pemain bintik. Iya, paling nggak suka bola kosong. Oh, gitu malah ya. Bola sama dia. Iya. Sapan kosong. Kalau dia sapannya kita susah harus cepet gini karena balik ke kita nanti susah.
Wah,